Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika untuk kelas 11 semua jurusan. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bab 4 pertemuan yang kedua. Materinya tetap sama, yaitu logika matematika. Pernyataan majemuk itu terdiri dari tautologi dan kontradiksi, pernyataan majemuk yang ekuivalen, negasi dari pernyataan majemuk, konvers, invers, dan kontraposisi. Pernyataan berkuantor, jenis pernyataan kuantor, negasi dari pernyataan berkuantor. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Kontradiksi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan komponennya. Contoh, jika pernyataan P bernilai benar, benar, salah, salah, dan jika pernyataan dari negasi P bernilai benar, salah, maka P disjungsi negasi P, ya. Kalau benar, benar, maka salah. Kalau benar, salah, maka benar. Kalau salah, benar, maka benar. Kalau salah, salah, maka benar. Sedangkan untuk P konjungsi negasi P, ya. Ini bukan negasi dari P, ini sebuah pernyataan semua loh ya. P pernyataan, negasi P pernyataan. Bukan negasi dari P itu, bukan. Jadi semua di sini adalah pernyataan. Sekarang untuk P konjungsi negasi P, ya, negasi P. Apabila pernyataan P dan negasi P benar-benar, maka salah. Kalau konjungsi ya. Kalau benar salah, maka salah. Kalau salah benar, maka salah. Sedangkan kalau salah salah, maka salah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa P disjungsi negasi P selalu bernilai benar. Sedangkan P konjungsi negasi P selalu bernilai salah. Jadi P disjungsi negasi P merupakan tautologi dan P konjungsi negasi P merupakan kontradiksi. Jadi di sini tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar, sedangkan kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah. Sekarang mengenai pernyataan majemuk yang ekuivalen. Dua pernyataan disebut ekuivalen apabila untuk setiap kemungkinan dari nilai kebenaran, pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Notasi ekuivalen atau setara adalah seperti tanda ini ya, P garis 3Q dibaca P ekuivalen Q atau P setara Q, itu ya. Untuk setiap pernyataan P, Q, dan R berlaku sifat-sifat pada tabel berikut ya. Sifat independen ya, operasinya P disjungsi P maka setara dengan P, itu ya, atau ekuivalen. Sedangkan P konjungsi P maka setara juga dengan P, ya. Sedangkan komutatif P disjungsi Q setara dengan Q disjungsi P. Sedangkan P konjungsi Q setara dengan Q konjungsi P. Asosiatif P disjungsi Q disjungsi R setara dengan P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Untuk yang di dalam kurung P konjungsi Q ya, konjungsi R setara dengan P konjungsi dalam kurung Q konjungsi R. Untuk distributif yaitu P disjungsi dalam kurung Q konjungsi R setara dengan P disjungsi Q ya, konjungsi dalam kurung P disjungsi R. Sedangkan untuk P konjungsi dalam kurung
Q disjungsi R setara dengan dalam kurung P konjungsi Q disjungsi dalam kurung P konjungsi R. Sedangkan identitas P disjungsi S setara dengan P, ya. P disjungsi B setara dengan B. Sedangkan P konjungsi B setara dengan P. Dan P konjungsi S setara dengan S. Sedangkan komplement P disjungsi negasi P setara dengan B. Sedangkan negasi dalam kurung negasi P setara dengan P. Sedangkan P konjungsi negasi P setara dengan S. Sedangkan negasi B setara dengan S dan negasi S setara dengan B. De Morgan, negasi dalam kurung P disjungsi Q setara dengan negasi P konjungsi negasi Q. Sedangkan negasi dalam kurung P konjungsi Q setara dengan negasi P disjungsi negasi Q. Untuk anak-anak, untuk operasi ini kalian harus menghafalkan sifat-sifat tersebut ya. Jangan sampai ndak hafal. Kalau ndak hafal dibuka lagi catatannya untuk pernyataan majemuk yang ekuivalen. Contoh, tunjukkan bahwa P implikasi Q setara dengan negasi P disjungsi Q, ya. Jawab. Di sini pernyataan P adalah benar, benar, salah, salah. Maka negasinya, ini bukan pernyataan ya, negasinya dari P. Kalau benar, benar, salah, salah, maka negasinya salah, salah, benar, benar. Sedangkan pernyataan Q benar, salah, benar, salah. P implikasi Q, ya. P implikasi Q, benar, benar, maka benar, benar, salah, maka salah, salah, benar, maka benar, salah, salah, maka benar. Sedangkan negasi P disjungsi Q, ya, benar, salah, maka benar, benar, salah, maka salah, salah, benar, maka benar, gitu ya. Dan benar, salah, maka benar. Maaf, saya ulangi lagi. Untuk negasi P disjungsi Q, kita dari negasi P dulu. Negasi P, salah, benar, disjungsinya benar. Salah, benar, disjungsinya salah. Benar, salah, disjungsinya salah. Benar, salah, disjungsinya benar. Pada tabel di atas terlihat bahwa P implikasi Q dan negasi P disjungsi Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi terbukti bahwa P negasi Q setara atau ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Kalian lihat hasilnya antara implikasi dan disjungsi di situ sama hasilnya. Negasi dari pernyataan majemuk dapat dituliskan sebagai berikut. Pernyataan majemuk konjungsi P konjungsi Q, negasinya adalah negasi P disjungsi negasi Q. Sedangkan disjungsi P disjungsi Q, negasinya adalah negasi P konjungsi negasi Q. Implikasi P implikasi Q, negasinya adalah P konjungsi negasi Q. Sedangkan biimplikasi P biimplikasi Q, negasinya adalah dalam kurung P konjungsi negasi Q, ya, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi Q. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan majemuk berikut. Di sini ada 4 contoh dan di situ sudah ada jawabannya. Jadi
Yang A, 3 bilangan prima dan 2 bukan faktor dari 8. Kalau 3 bilangan prima itu pernyataan benar, sedangkan 2 bukan faktor dari 8 itu pernyataan salah. Jadi di situ jawabannya 3 bukan bilangan prima atau 3 faktor dari 8 ya. Terus yang B, segitiga ABC siku-siku di A atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Gitu ya. Jawabannya di situ segitiga ABC tidak siku-siku di A dan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Ya. Yang soal yang nomor 3, jika E kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan 0. Maka jawabannya X pangkat 3. Maaf tadi X pangkat 3 ya Nana. X pangkat 3 plus 1 lebih besar 0 dan X lebih kecil 0 ya. Untuk yang D, Gunung Semeru terletak di Pulau Jawa. Jika dan hanya jika Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Gunung Semeru terletak di Pulau Jawa dan Palembang bukan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, atau Gunung Semeru tidak terletak di Pulau Jawa dan Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kita menginjak kepada pernyataan majemuk yaitu konvers, invers, dan kontraposisi. Berdasarkan suatu implikasi P, implikasi Q dapat dibuat pernyataan baru sebagai berikut, yaitu konvers, yaitu Q implikasi P ya. Jika Q ya maka P. Kan kalau implikasi itu jika titik-titik maka titik-titik ya. Gitu ya. Sedangkan kalau konvers yaitu negasi P implikasi negasi Q. Sedangkan kalau kontraposisi yaitu negasi Q implikasi negasi P. Contoh, diketahui pernyataan jika ibu memasak maka ibu mempunyai gas LPG. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Pernyataan P ya, ibu memasak. Sedangkan Q-nya adalah ibu mempunyai gas LPG. Kalau konvers kan Q implikasi P ya. Jadi ibu mempunyai gas LPG ya. Jika ibu mempunyai gas LPG maka ibu memasak. Kalau invers negasi P implikasi negasi Q. Jika ibu tidak memasak maka ibu tidak mempunyai gas LPG, itu invers. Kalau kontraposisi yaitu negasi Q implikasi negasi P. Jika ibu tidak mempunyai gas LPG, maka ibu tidak memasak. Itu ya, contoh dari soal tersebut. Contoh dari soal tersebut. Berikan tabel kebenaran di bawah ini untuk mengetahui hubungan ekuivalen antara implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa implikasi dan kontraposisi mempunyai nilai kebenaran yang sama. Demikian juga konvers dan invers mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Implikasi ekuivalen dengan kontraposisi, yaitu P implikasi Q setara dengan negasi Q implikasi negasi P. Kalau konvers ekuivalen dengan invers, yaitu Q implikasi P setara dengan negasi P implikasi negasi Q. Setelah kita belajar mengenai konvers, invers, dan kontraposisi, kita lanjutkan belajar mengenai jenis pernyataan kuantor. Kuantor adalah ukuran kuantitas atau jumlah. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang memuat ekspresi kuantitas objek yang terlibat. Jika suatu kalimat terbuka dibubuhi kuantor universal, kalimat terbuka tersebut dapat menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Kuantor universal atau kuantor umum
kuantor universal dilambangkan dengan A kebalik ya, atau dibaca untuk setiap. Jika PX adalah kalimat terbuka dan dibubuhi kuantor universal, akan diperoleh suatu pernyataan yang dapat ditulis. Untuk setiap X, PX, pernyataan tersebut dibaca. Untuk setiap nilai X berlaku sifat P. Untuk semua nilai X mempunyai sifat P. Untuk seluruh nilai X mempunyai sifat P. Bentuk A kebalik itu untuk setiap X, PX merupakan pernyataan deklaratif yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja. Jika tidak ditemukan X yang tidak bersifat PX, ya, pernyataan untuk setiap X, PX bernilai benar. Jika ditemukan X yang tidak bersifat PX, pernyataan untuk setiap X, PX bernilai salah. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Jawab, bilangan asli adalah mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sedangkan himpunan bilangan bulat mulai dari angka 0 ke kanan positif dan 0 ke kiri negatif. Dalam hal ini bilangan asli himpunan bagian dari bilangan bulat. Jadi pernyataan semua bilangan asli adalah bilangan bulat bernilai benar. Kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Kuantor eksistensial dilambangkan dengan E. E kebalik ya. Dibaca terdapat. Jika PX adalah kalimat terbuka dan dibubuhi kuantor eksistensial, akan menjadi suatu pernyataan yang dapat ditulis. Terdapat X, PX, pernyataan tersebut dibaca. Ada X sedemikian hingga berlaku sifat P. Beberapa X mempunyai sifat P. Sekurang-kurangnya satu X dengan sifat P. Bentuk E kebalik atau terdapat X, PX merupakan pernyataan deklaratif yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja. Jika dapat ditemukan sekurang-kurangnya satu X yang bersifat PX, pernyataan terdapat X, PX bernilai benar. Jika tidak dapat ditemukan satupun X yang bersifat PX, pernyataan terdapat X, PX bernilai salah. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan terdapat X bilangan asli. 2X plus 1 sama dengan 5. Jawab, 2X plus 1 sama dengan 5. Kita pindahkan angka 1 konstanta di ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 5 min 1. Tanda plus di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min ya anak-anak. Sama dengan 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Dalam hal ini 2 adalah bilangan asli. Jadi pernyataan terdapat X bilangan asli 2X plus 1 sama dengan 5 bernilai benar. Mengenai negasi dari pernyataan berkuantor. Negasi pernyataan berkuantor adalah lawan atau kebalikan dari pernyataan berkuantor. Dalam hal ini, prinsip dari negasi pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk tetap akan digunakan. Negasi dari pernyataan berkuantor universal. Negasi dari pernyataan semua X bersifat PX adalah beberapa X tidak bersifat PX. Notasinya adalah negasi untuk setiap X ya, PX setara dengan terdapat X negasi PX ya. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berkuantor berikut. 1. Semua negara mempunyai ibu kota. Yang kedua, untuk setiap X bilangan bulat, maka X kuadrat plus 1 lebih kecil 0. Jawab yang nomor 1.
Ada negara yang tidak mempunyai ibu kota. Yang kedua, terdapat X bilangan bulat, X kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 0. Negasi dari kuantor eksistensial. Negasi dari pernyataan beberapa X bersifat Px adalah semua X tidak bersifat Px. Notasinya adalah negasi terdapat X Px setara dengan untuk setiap X negasi Px. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berkuantor berikut. Ada bilangan prima yang habis dibagi 2. Yang kedua, terdapat X bilangan real X min 5 lebih besar min 1. Jawab, semua bilangan prima tidak habis dibagi 2. Untuk yang kedua, jawab yang kedua, untuk setiap X bilangan real X min 5 lebih kecil sama dengan min 1. Pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan dalam pertemuan 1 dan 2 ya. Kita berlanjut ke latihan untuk pertemuan yang kedua. Ada latihan soal, di sini ada 3 buah latihan soal. Tolong kalian kerjakan. Saya kasih batas waktu hari ini yaitu pukul 23.59. Kalau kalian kurang jelas, japri bulika ya anak-anak. Sekian saya akhiri dari pelajaran hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.